Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani dimanapun berada. Di sini saat ini saya berada di pondok ya untuk perhentian lah ya, perhentian atau istirahat ya di tengah-tengah ladang cabai ini. Jadi sebelum kita menunggu masa perpindahan dari bibit ke lahan ini nanti, jadi kita ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan untuk persiapan untuk penanaman cabai. Jadi setelah nanti ditanam kita perlu nutrisi-nutrisi, perlu perlakuan-perlakuan khusus pada tanaman cabai supaya lebih optimal dan maksimal. Jadi untuk itu saya hari ini praktek pembuatan bakteri fotosintesa yang gunanya nanti adalah untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman cabai supaya pertumbuhannya lebih optimal dan sangat bagus perkembangannya, dan tentunya kita mengharapkan produksinya lebih bagus daripada tidak menggunakan formula ini. Jadi untuk itu ini kita akan membuat formula khusus untuk bakteri fotosintesa tersebut. Adapun bahan-bahannya yaitu kita menggunakan telur ayam biasa ya, yang sering kita konsumsi. Satu butir saja. Kita ingin membuat 9 liter ya. 9 liter ini yaitu lebih kurang 9 liter ya, 6 botol aqua, botol air mineral yang 1500 ml. Jadi kita sudah siapkan 6. Kemudian bahan selanjutnya yaitu air sumur saja, tidak perlu air lading atau air aqua atau air yang kita beli ya. Jadi kita menggunakan air sumur saja, tetapi air sumurnya yang terjaga dari kontak kimia seperti air yang terinfeksi sama herbisida ataupun sejenisnya, itu tidak bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan ini adalah sumur yang betul-betul jauh dari bahan-bahan kimia ataupun deterjen ya. Jadi sudah kita siapkan air, nanti ini baru 3 botol, nanti kita tambah lagi dengan air sumur. Kemudian kita tambahkan sedikit terasi. Terasi ini kita dapatkan juga di toko. Ini tidak semuanya, satu biji ini tidak semuanya kita pakai. Kita hanya memakai ya lebih kurang sebesar ibu jari lah ya. Karena dia belinya harus satu bungkus ya, satu bungkus ini kita bawa. Kemudian kita menambahkan MSG. Nah, MSG ini berbagai merek ya, berbagai merek, ada Sasa, Miwon, Ajinomoto dan lain-lainnya. Jadi kita di sini menggunakan Miwon karena ini yang tersedia. Sisa dari saya menggunakan penyemprotan gulma. Nah, ini nanti lain lagi ceritanya, karena MSG ini bisa kita tambahkan ke bahan herbisida untuk mengendalikan gulma-gulma yang degil ya, yang agak keras lah ya. Jadi supaya lebih rapuh. Ya, tujuannya adalah supaya lebih rapuh. Oke, sahabat tani, jadi itulah bahan-bahan yang perlu kita persiapkan dalam membuat bakteri fotosintesa. Jadi saya ulangi, ada telur, kemudian ada terasi, air bersih, dan MSG ya. Itulah 4 bahan pokok yang untuk membuat bakteri fotosintesa ini. Jadi sahabat tani, cara membuatnya sangat sederhana sekali. Kita cukup kita siapkan bahan-bahannya. Nih ya, ini ya tempat atau wadah untuk mengocok telur ini dengan MSG. MSG-nya kita butuhkan seberapa banyak? Satu butir telur ini hanya setengah sendok makan saja. Setengah sendok makan saja ya. Dan ditambah dengan sebesar ibu jari terasi. Atau kalau terasi bonbon itu cukup 1 biji aja. Sahabat tani ya, jadi itu saja cara membuatnya. Mari kita simak videonya bagaimana cara membuatnya. Oke, let's go. Pertama-tama kita siapkan ini wadahnya untuk menghancurkan atau menampung telur ini. Ini telurnya ya, kita cukup gunakan 1 butir. Kita tadi bawa 2 butir karena takut khawatir nanti salah satunya busuk ya. Jadi untuk persiapan kita bawa 2. Kita pecahkan dan kita masukkan ke dalam wadah ini. Ternyata bagus ya, bersih dan
masih baru, masih segar. Kemudian kita masukkan MSG lebih kurang 1 sendok ya. Karena kita di sawah tidak punya sendok, kita gunakan ini. 2 tutup botol air mineral ya. 2 tutup botol air mineral. 1, 2 ya. Oke, tidak terlalu banyak. Kemudian kita tambahkan terasi. Terasinya lebih kurang sebesar ibu jari. Oke, seperti ini. Nah, ini tidak terlalu banyak, cuma segini aja ya. Sahabat tani, kita masukkan. Dah. Kita kocok-kocok. Karena di sini tidak ada sendok, di sawah kita bisa menggunakan kayu sebagai pengocoknya. Namun perlu ada catatan, kayu yang kita gunakan tidak terkontaminasi dengan kimia. Ya, herbisida, insektisida apapun jenisnya, jangan sampai terkontaminasi. Kita kocok sampai menyatu dan ini masih lama ya. Jika perlu berbuih dia. Inilah sahabat tani bagaimana cara membuat bakteri fotosintesa. Setelah ini nanti formula ini kita bagi menjadi 6 bagian ya, karena ini botolnya ada 6, kita buat jadi 6 bagian. Supaya nanti pembagian ini supaya merata, bisa menjadi semua. Setelah kita masukkan nantinya kita tutup rapat. Dan terakhir nanti sesinya adalah penjemuran, karena kita perlu penjemuran ini langsung ke matahari ya, matahari langsung tanpa ada perantara, artinya tidak ada naungan selama 10-15 hari, maka bakterinya sudah bisa kita gunakan sebagai bahan penyemprotan tanaman ya. Salah satunya adalah tanaman cabai yang akan kita tanam di lahan belakang ini, karena kita coba menggunakan penanaman cabai semi lah ya, semi organik, karena kita tidak monoton menggunakan bahan kimia, karena kita masih memikirkan kaidah-kaidah lingkungan dan kesehatan bagi konsumsi, yaitu kita sendiri maupun konsumen yang akan membeli cabai kita. Tentunya kita harus memperhatikan penggunaan pestisida yang secara berlebihan. Nah, salah satu langkahnya adalah kita menggunakan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Meskipun tidak bisa secara 100% kita menggunakan organik, namun kita perlu menekankan penggunaan bahan kimia. Jika nanti ada terjadi serangan ataupun memerlukan bahan kimia yang mungkin kita terdesak, ya mau tak mau kita menggunakan bahan tersebut. Nah, untuk itu ini adalah episode ketiga ya. Keempat mungkin ya, karena kita mereview seterusnya perkembangan bagaimana cara budidaya tanaman cabai yang kita laksanakan di sini, mulai dari sebelum pemasangan mulsa, perlakuan sebelum pemasangan mulsa pada tanah, kemudian bagaimana cara memasang mulsa, kemudian bagaimana cara membuat larutan pendingin tanah dengan bonggol pisang, sudah kita share ya melalui channel ini. Ini kita persiapkan bakteri fotosintesa, karena proses pembuatan bakteri fotosintesa ini cukup memakan waktu juga ya, antara 10-15 hari, dan nantinya akan terus kita share apa-apa saja yang menjadi kegiatan kita sehari-hari dalam hal persiapan, perawatan, hingga nanti panen untuk budidaya tanaman cabai. Dan sahabat tani juga bagi yang ingin memberikan informasi teknik atau teknologi
silahkan di kolom komentar. Kami sangat welcome dan ingin berbagi dan menerima informasi juga, supaya sahabat-sahabat tani lainnya bisa menerima manfaat yang luar biasa, sehingga pertanian kita adalah pertanian tangguh, mandiri, dan modern. Oke sahabat tani, sambil ngoceh-ngoceh ini tadi, ini kayaknya sudah jadi ya, sudah mulai, semua sudah jadi, sudah bercampur menjadi satu, sudah homogen. Dan ini nanti kita bagi menjadi 6 dan kita masukkan dalam botol aqua atau air mineral ini. Oke sahabat tani. Oke sahabat tani, dah ini ya bentuk formulanya sudah jadi seperti ini. Dan ini kita bagi jadi 6 ya. Oke, kita masukkan satu persatu. 1, 2, 3. Oke, 3 dulu ya. Karena airnya di sini. Kita bagi dulu airnya. Nah, sahabat tani, jadi dalam hal pengisian ini tidak boleh 100% full ya. Harus kita sisakan sedikit sebagai ruang untuk udara, sebagai bahan atau nanti ruang untuk menyimpan oksigen ya. Nah, karena kita ingin mempersiapkan seperti inilah ya, seperti ini. Kita mempersiapkan ruang udara untuk pernapasan mikroorganisme yang di dalam ini. Ini seperti ini ya. Nah, ini. Oke, sudah jadi, tinggal kita jemur. Nanti setelah jadi dia bisa berwarna kemerah-merahan, coklat, ataupun berwarna merah marun ya. Oke. Airnya kurang. Oke, sampai segini ya sahabat tani. Nah, itulah sahabat tani bagaimana cara membuat bakteri fotosintesa. Nanti ini terakhir adalah kita jemur di matahari langsung, yang nanti kita gantung-gantung di sawah ini atau di ladang ini, supaya nanti begitu kita mengaplikasikannya sudah tersedia ya, sudah tersedia di dekat lahan kita, dan kita juga tidak pernah mencari lagi di mana-mana. Oke sahabat tani, sangat luar biasa manfaatnya jika ini nanti teraplikasikan kepada tanaman. Salah satunya adalah membantu tanaman untuk lebih sempurna dalam hal fotosintesis ya. Nah, jadi salah satunya. Jadi ini juga kaya akan bakteri-bakteri untuk kelangsungan hidup tanaman kita. Oke, terima kasih bagi sahabat tani yang belum mensubscribe atau menekan tombol tanda lonceng, silahkan tekan tombolnya supaya kami lebih semangat berbagi dan memberi informasi serta berdiskusi sama sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih, kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.